Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Sela Syira Tamba yang akan membawakan berita tentang pemberontakan terhadap Sekutu dan Nika yang akan dibawakan oleh saya dan rekan-rekan kerja saya. Pertempuran Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Margarana di Bali. Pertempuran ini terjadi ketika Belanda ingin menguasai Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Rai, Bali sangat gigih melawan Belanda meskipun memiliki senjata yang sangat sedikit dibandingkan dengan Belanda. Pasukan I Gusti Ngurah Rai yang terdiri dari laskar pejuang lokal yang disenjatai dengan senjata sangat sederhana, terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang memiliki senjata modern. Strategi Puputan sangat berguna dan dijalankan dengan keberanian dan determinasi. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya melawan Belanda dengan gigih meskipun terdesak. Pada akhir pertempuran, pasukan Indonesia memilih mati dengan syahid daripada menyerah, sebuah tindakan yang dinamakan dengan Puputan. Konflik ini dikenal dengan simbol semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Halo pemirsa, di sini saya akan mengabarkan berita tentang Palagan Ambarawa. Dimulai dari tentara Sekutu mulai mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pertempuran Ambarawa terjadi karena niat Sekutu untuk menaklukkan Jawa Tengah menggunakan Ambarawa sebagai basis, dan juga tentara Sekutu yang hendak melucuti senjata tentara Indonesia. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 21 November hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini berlangsung di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran terjadi antara pasukan keamanan rakyat atau yang disebut juga sebagai TKR melawan pasukan Sekutu Inggris. Pertempuran ini dimenangkan oleh TKR dengan berhasil merebut benteng pertahanan Sekutu. Dari peristiwa Palagan Ambarawa ini dibuatlah sebuah monumen untuk mengenang peristiwa dari Palagan Ambarawa. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada pagi 23 Maret 1946, suasana di Bandung, ibu kota Jawa Barat, mulai mencekam. Pasukan Belanda yang baru saja kembali ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan sedang bersiap untuk merebut kembali kota tersebut. Bandung yang baru saja dinyatakan sebagai wilayah yang dikuasai oleh para pejuang kemerdekaan harus dipertahankan dengan segala cara. Para pemimpin, pejuang, dan warga Bandung tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi kekuatan Belanda yang begitu besar dalam pertempuran terbuka. Mereka membuat keputusan yang sangat sulit dengan cara membakar kota agar tidak terjatuh ke dalam tangan musuh. Dalam hitungan jam, para pejuang dan warga berkoordinasi untuk menyalakan api di berbagai titik strategis kota. Rumah, kantor, dan bangunan bersejarah lainnya membara dalam kobaran api yang begitu dahsyat. Di tengah-tengah kebakaran besar yang mengubah Bandung menjadi lautan api, warga kota berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Membakar kota tersebut membuat pasukan Belanda kesulitan memasuki wilayah Bandung. Tak hanya itu, kerusakan besar yang ditimbulkan membuat Belanda harus merespon dengan perlahan. Ini memberikan waktu berharga bagi pejuang kemerdekaan dan rakyat Indonesia untuk memperkuat pertahanan di daerah lainnya. Setelah kebakaran padam dan api mulai meredah, Bandung tampak seperti padang gurun yang hitam dan hangus. Meski banyak yang kehilangan segalanya, pengorbanan ini tidak sia-sia. Bandung Lautan Api menjadi simbol keberanian dan ketahanan rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini sangat menginspirasi banyak orang, menjadi salah satu momentum yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area merupakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Sekutu dan Nica yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1945.
Pertempuran ini bermula saat sekutu mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pemerintahan RI mempersilahkan mereka untuk melakukan tugasnya dalam mengurus para bekas tawanan perang. Namun para bekas tawanan perang ini kemudian dipersenjatai oleh pihak Belanda, yaitu Nica yang saat itu juga datang ke Medan. Terjadinya insiden ini dikarenakan 1. Insiden di Hotel Wilhelmina pada 13 Oktober 1945. Tentara Nica merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia di Hotel Wilhelmina, Jalan Bali, Medan. Insiden ini memicu perkelahian antara pemuda dan tentara Nica. Yang kedua adalah ultimatum dari Arkney. Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia untuk menyerahkan senjata kepada sekutu, tetapi ultimatum ini tidak dihiraukan. Yang ketiga, pemasangan papan fixed boundaries Medan Area. Pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan fixed boundaries Medan Area di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan ini dianggap sebagai tantangan oleh para pemuda. Pemimpin yang terlibat adalah Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, pemimpin pasukan sekutu yang mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Yang kedua adalah Ahmad Tahir, pahlawan dari Medan Area. Yang ketiga, Mr. Teku M. Hasan, pahlawan dari Medan Area dan Gubernur Sumatera setelah kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 24.00 WIB setelah Komite Teknik menghentikan senjata. Setelah pertempuran berakhir, Panitia Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis demarkasi di Medan Area. Perundingan ini berakhir pada 10 Maret 1947 dan ditetapkan bahwa garis demarkasi akan melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Perang Makassar. Perang Makassar terjadi pada tahun 1696 sampai 1669. Perang tersebut merupakan perlawanan masyarakat Makassar terhadap penjajahan dari VOC. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perang tersebut, yaitu persaingan dagang antara VOC dan Kerajaan Goa. Dan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku menjadi objek persaingan, dan Kerajaan Goa merupakan pusat perdagangan penting di kawasan timur Indonesia. Dan juga ada kronologi dari terjadinya perang tersebut, yaitu pada tanggal 24 Oktober 1666, Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Herman. Kedua, pada tanggal 15 Desember 1666, VOC tiba depan benteng Sombu Opu dengan kekuatan 21 kapal perang dan 600 pasukan. Perang Makassar merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dihadapi oleh VOC. Terima kasih pemirsa setia karena telah menyaksikan siaran berita kami. Kami undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.